Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fadila dengan NIM 1890343021. Di sini saya akan membahas tentang forensik. Komputer forensik adalah cabang ilmu forensik digital berkaitan dengan material pada perangkat komputer dan media penyimpanan. Tujuan forensik tersendiri adalah mengidentifikasi, mengumpulkan data, menjaga, menganalisa, dan menampilkan fakta mengenai opini terkait dengan informasi pada media komputer. Network forensik adalah cabang ilmu forensik digital berkaitan dengan monitoring dan analisa jaringan komputer. Tujuan forensik komputer adalah mengidentifikasi, mengumpulkan, menganalisa, dan menampilkan fakta mengenai opini terkait dengan informasi pada lalu lintas trafik jaringan. Digital forensik berhubung sebagai salah satu cabang ilmu forensik yang berkaitan dengan buktinya ilegal yang ditemukan pada sistem komputer dan media penyimpanan digital. Istilah forensik digital pada awalnya identik dengan forensik komputer, tetapi kini telah diperluas untuk menyelidiki semua perangkat yang dapat menyimpan data digital. Forensik digital diperlukan karena biasanya data di perangkat target dikunci, dihapus, atau disembunyikan. Intinya, semua barang bukti elektronik yang memiliki media penyimpanan digital bisa dilakukan forensik. Digital forensik juga merupakan teknik analisis yang investigasi untuk mengidentifikasi jadinya modifikasi atau menemukan bukti-bukti atau petunjuk terkait dengan kejahatan, pelanggaran, dan lain-lain. Kemudian dikumpulkan supaya lebih jelas kejahatan seperti apa, kemudian bisa diperiksa kebenarannya dan mengumpan bukti atau informasi pada sistem komputer maupun media penyimpanan digital dengan catatan ada standarnya yang dilakukan oleh forensik, jadi tidak sembarangan. Kejahatan dan penyalahgunaan perangkat digital pada lingkungan bisnis seperti contohnya rekonstruksi kejadian, menyimpulkan motif, pelecehan seksual, pembajakan software, dan lain-lain. Kemudian, contoh untuk kejahatan melalui media digital yaitu pencurian rahasia dagang, penipuan, pornografi, pemerasan, dan lain-lain. Kejahatan komputer, contoh kejahatan yang dimaksud dan dierat kaitannya dengan kegiatan forensik komputer misalnya pencurian kata kunci atau password untuk mendapatkan hak akses, pengambilan data elektronik secara diam-diam tanpa sepengetahuan sang pemilik, pemblokiran hak akses ke sumber daya teknologi tertentu sehingga yang berhak tidak dapat menggunakannya, dan lain-lain. Secara umum, digital forensik terdiri dari 4 tahap yaitu akuisisi, identifikasi, evaluasi, dan penyajian. Akuisisi yaitu secara fisik atau jarak jauh memperoleh akses ke komputer, jaringan dan pemetaan dari sistem atau perangkat penyimpanan fisik internal. Dan identifikasi yaitu mengidentifikasi data apa saja yang dapat dipulihkan atau diperbolehkan secara elektronik dengan menggunakan tools atau software komputer finansial. Kemudian evaluasi yaitu mengevaluasi informasi yang diperoleh atau data yang dapat direkonversi untuk menentukan apakah tersangka pelaku benar pernah melakukan pelanggaran, data dilakukan penuntutan di pengadilan. Yang terakhir yaitu penyajian atau presentation. Tahapan penyajian bukti-bukti yang telah didapatkan dengan cara atau istilah yang dapat dipahami oleh para pengacara, para staf, dan manajemen. Anti forensik merupakan segala hal yang berkaitan dengan upaya-upaya untuk mempersulit dalam hal pelacakan barang bukti pada kasus kejahatan digital, diantaranya menurunkan kualitas atau mengaburkan barang bukti digital. Konsep yang menyebabkan berpindahnya barang bukti ke tempat lain hingga menghilangnya barang bukti serta menyebabkan barang bukti tersebut sulit untuk terlacak atau diungkap.
Contohnya, software yang digunakan untuk membatasi atau mempersulit penemuan alat bukti oleh investigator dengan cara merusak alat bukti. Kemudian melakukan penyembunyian data atau pengaburan informasi yang biasa disebut data hiding. Memanfaatkan keterbatasan dari tool-tool atau alat komputer forensik, kemudian bekerja menggunakan beberapa OS seperti Windows dan Linux. Ada beberapa metode-metode penyembunyian informasi atau data, yaitu convert channels atau menyembunyikan saat transmisi. Convert channels adalah mekanisme untuk mengirim dan menerima informasi tersembunyi dari data yang dikirim dari satu komputer ke komputer lain tanpa terdeteksi oleh keamanan sistem, dengan memanfaatkan waktu dan media penyimpanan bersama untuk mentransmisikan data melalui koneksi milik umum atau pihak lain. Kemudian teknik encoding, yaitu seni menyimpan informasi dengan berbagai bentuk tersembunyi yang tidak diketahui pihak lain. Yang terakhir, memanipulasi request HTTP dengan mengubah urutan elemen. Manfaat dan tantangan forensik komputer yaitu organisasi atau perusahaan dapat selalu siap dan tanggap seandainya ada tuntutan hukum yang melanda dirinya, terutama dalam mempersiapkan bukti-bukti pendukung yang dibutuhkan. Yang kedua, seandainya terjadi peristiwa kejadian yang membutuhkan investigasi lebih lanjut, dampak gangguan terhadap operasional organisasi atau perusahaan dapat diminimalisir. Pada kriminal atau pelaku kejahatan akan berpikir dua kali sebelum menjalankan aksi kejahatannya terhadap organisasi atau perusahaan tertentu yang memiliki kapasitas forensik komputer dan membantu organisasi atau perusahaan dalam melakukan mitigasi risiko teknologi informasi yang dimilikinya. Dilihat dari kompetensi dan keahliannya, seorang ahli forensik komputer yang baik dan lengkap harus memiliki 3 domain atau basis pengetahuan maupun keterampilannya, yaitu dari segi akademis, vokasi, dan profesi. Dari sisi akademis, paling tidak yang bersangkutan memiliki latar belakang pengetahuan kognitif mengenai cara kerja komputer dalam lingkungan jejaring teknologi informasi dan komputer, terutama berkaitan dengan hal-hal yang bersifat fundamental dalam pengembangan sistem berbasis digital. Dari sisi vokasi, yaitu dibutuhkan kemampuan untuk melakukan atau kerap disebut sebagai psikomotorik, karena dalam prakteknya seorang ahli forensik akan melakukan kajian, analisa, dan penelitian secara mandiri dengan menggunakan seperangkat peralatan teknis yang spesifik. Dari perspektif profesi, yaitu seorang ahli yang baik akan berpegang pada kode etik seorang ahli forensik. Di samping itu, dibutuhkan pula pengalaman yang cukup untuk dapat berkreasi dan berinovasi dalam setiap tantangan kasus forensik. Hanya ini yang dapat saya bahas dalam kesempatan ini. Lebih kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.